Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ini mau menjelaskan mengenai perkembangan sarang walet saat ini ya. Ya, jadi ini ada pertanyaan lagi saudaraku, gimana cara supaya itu walet cepat beradaptasi dalam ruangan dan sarangnya bisa bermutu tinggi. Ya, jadi okelah saudaraku, saya menjelaskan ini. Sebelum saya lanjut konten saya ini, tolong ditonton full ya, ditonton sampai habis. Mudah-mudahan ada ilmu didapat di dalamnya, namun sedikit kita harus syukuri saudaraku ya. Sekarang saya mau mengupas ini mengenai dunia walek lagi, dunia walek di dalam ruangan RBW dan kualitas sarang ya. Ya, jadi gini saudaraku, kebetulan ini di rumahnya langganan ini. Saya ini bikin konten karena ini mungkin mau tayang sebentar, insyaallah mudahan tidak ada halangan, tidak ada hambatan. Ini sudah menjelang 2023 ya. Saat saya ini perkembangan terbaru bulan 6 2023. Jadi begini saudaraku, tolong disimak videonya. Saya mau mengangkat ini mengenai perkembangan sarang walek dan kualitas sarang walek di dalam ruangan RBW. Jadi tri-trinya yang saya mau angkat ini saudaraku, jangan dianggap remeh itu masalah ruangan RBW ya. Karena itu ruangan RBW itu perlu mendukung agar sarang itu bisa bermutu bagian dalam dan waleknya bisa beradaptasi dengan bagus ya, dengan baik. Jadi itulah saudaraku tadi yang saya mau angkat ini, saya mau memperjelaskan yang seutuhnya ya. Jadi cara mengatasi bagian dalam ruangan RBW, tolong ya saudaraku, tolong diperhatikan. Kita harus memperhatikan, kita harus kontrol bagian kelembaban ya, bagian kelembaban. Tolong ya, bagian kelembaban, saya ulang-ulang ya. Yang kedua itu suhunya itu kita harus betul-betul mengatur bagian suhu dalam, suhu. Dan yang ketiga itu suara ya, suara panggil dan suara inap. Panggil kan di luar, kalau suara inap bagian dalam. Yang keempat itu kebersihannya bagian dalam ruangan RBW ya. Kalau banyak kotorannya diusahakan supaya dibersihkan, diambil itu kotorannya, supaya sarangnya itu kan itu biasa kayak kotoran walek itu biasa itu amuniasinya biasa naik di atas sirip, sampai sirip itu kena sarang. Itu biasa sarangnya akan berwarna ya, berwarna berarti dia itu jatuh harga ya. Tadinya itu putih tapi karena banyak kotorannya di dalam bagian RBW di lantai ya, dia itu dia itu naik di atas, itu kena bagian sarang, di bagian sarang walek ya. Dia itu hawanya naik di sirip, makanya biasa warnanya itu berubah sarang. Tadinya putih, akhirnya dia berubah warna jadi kuning ya saudaraku ya. Itu tri-trinya saudaraku ya. Itu tadi saya sudah paparkan per detail tingkatan cara merawat bagian dalam RBW supaya sarangnya bisa jadi mutu ya. Kalau mutu itu berarti maksudnya berkualitas, berarti harga sarang itu bagus. Itu. Dan itu populasi walek itu, perkembangan walek dalam ruangan RBW itu bisa mumpuni ya. Yang kita itu utuhkan ya, gimana caranya supaya sarangnya bagus, waleknya itu perkembang biaknya itu cepat pesat dan aman ya. Jangan dikasih stres itu walek di dalam ya. Kapan waleknya stres berarti itu biasa walek itu keluar atau minggat. Itu yang ditakuti, waleknya itu trauma. Jadi atur waktunya saudaraku ya, masuk dalam ruangan ada waktu jamnya, jangan sembarang masuk. Baru pagi-pagi sekali masuk atau sekalian sore masuk, biasa itu walek ada di dalam, banyak walek di dalam. Apalagi yang bagi pemula. Yang bagi pemula itu biasa terancam itu waleknya baru masuk, baru tinggal, belum terlalu beradaptasi. Kita ganggu biasa itu takut keluar. Beda kalau sudah walek yang sudah 5 tahun ke atas, itu kan sudah
beranak di dalam, bercucu dalam itu sudah kebal di kalau kita masuk itu dia sudah kebal ya, itu dianggap biasa. Beda kalau pemula ya, baru 3 bulan 4 bulan kita masuk, kita ganggu waleknya, itu biasa waleknya trauma. Jadi kita hindari itu saudaraku ya. Jadi lanjut itu saudaraku mengenai tadi itu mengenai tentang sarang ya, perawatan bagian dalam ruangan RBW. Nah itu tadi langkah yang pertama ya. Sekarang langkah kedua ya, gimana caranya supaya sarang itu bisa berkualitas dan harganya mahal. Nah, cara trinya supaya itu sarangnya berkualitas, diusahakan itu bagian dalamnya itu cara panennya. Nanti kalau kita buka sarang, kita periksa sarang ya, jangan asal panen. Nah, harus betul-betul menguasai cara panen profesional dan betul-betul itu kehati-hatian ya. Nah, kalau dia panas diusahakan disemprot dengan air, itu disemprot air agak lembek baru kita buka. Nah, kapan dia keras nanti pecah. Nah, tadinya dia itu mangkok, kita buka langsung patah, dia jadinya petahan ya atau kakian, jadi jatuh harga. Jadi diusahakan itu disemprot. Kalau memang dia sarannya itu keras, kita semprot dengan air dulu, tunggu berapa menit baru kita buka sarangnya. Beda kalau agak lembab itu kan sarangnya di bagian dalam ruangan itu disirip, yang meleki yang di atas sirip ya. Nah itu bisa langsung kita buka karena dia itu tidak pecah, karena dia lentur-lentur sedikit ya. Nah gitu saudaraku ya. Ya itu yang kedua, ini tingkatan cara mengatasi sarang, membuka sarang, gimana caranya supaya sarangnya bisa bertahan berkualitas. Ya istilahnya bisa berkualitas, harganya juga itu memuaskan. Nah itu satu ya. Yang kedua lihat itu telur, jangan asal buka. Ada telur di atas, tolong jangan diganggu ya, karena itu kalau telur itu berarti calon populasi, calon anak ya. Ah itu. Dan yang ketiga itu kalau ada anak di sarang sudah menetas, jangan juga diganggu ya, jangan diganggu kan kasihan itu. Kalau masih anak kecil itu kan biasa orang itu memindahkan, dibuka sarangnya baru kita pakaikan sarang imitasi, istilahnya sarang plastik. Nah itu biasa juga trauma. Jadi jangan diganggu, lepaskan saja anaknya besar, nanti dia terbang baru kita buka sarangnya. Nah itu lebih aman karena ada 3 keuntungan ya, ada 3 keuntungan. Yang pertama itu aman, yang kedua populasi anak kita selamatkan, yang ketiga sarangnya nanti kalau kita buka bagus ya. Nah itu keuntungannya, ada 3 itu keuntungan kita kalau panen terbang anak. Karena ada berapa tingkatan panen rampasang, sebelum jadi telur kita buka, panen memindahkan telur, ada telur kita pindahkan ke sarang imitasi baru kita buka. Nah itu panen rampas. Dan yang ketiga panen itu setelah terbang anak. Jadi yang kita itu usahakan kita ambil itu panen terbang anak ya, menambah populasi di dalam ruangan RBW. Itu yang kita inginkan saudaraku ya. Nah, kalau banyak awaleknya itu berarti nyata akan sarang juga banyak ya, karena kita itu mengejar dulu populasi ya, mengejar dulu populasi. Kalau banyak awalek itu kan enak ya saudaraku ya. Nah itu yang kita inginkan, seperti saudara-saudara kita yang sudah berhasil. Ya itu yang kita inginkan saudara-saudaraku, gimana caranya supaya kita berhasil seperti teman-teman yang lain ya. Jadi oke lah saudaraku, itulah tadi pembahasan yang saya utarakan, saya paparkan sama teman-teman dimanapun anda berada, mulai Sabang sampai Merauke. Tolong disimak videonya saudaraku ya. Kalau memang ada yang mau ditanyakan tolong ditulis di bawah kolom komentar. Silakan bertanya, jangan malu bertanya, jangan sampai nanti sesat di jalan. Insyaallah nanti saya jawab dengan tulisan. Kalau saya tidak sempat jawab dengan tulisan, saya nanti paparkan melalui konten tutorial saya. Insyaallah kalau ada luang waktu, sehat-sehat semua ya saudaraku ya. Jadi oke saudaraku, mudah-mudahan mohon doanya. Jangan lupa didoakan ya, begitupun juga sebaliknya saya. Insyaallah yang baru pemula mudah-mudahan cepat berhasil, yang sudah berhasil mudah-mudahan tambah rezekinya ya. Ya jangan lupa bersedekah saudaraku ya, karena itu bersedekah bukan mengurangi rezeki tapi insya Allah menambah rezeki ya di sisinya ya saudaraku ya.
Jadi mohon maaf saudara kalau kata-kata aku terselip salah, karena saya manusia biasa, saya tidak luput salah dan hilaf. Hanya Allah yang sempurna ya, hanya Allah yang sempurna. Karena saya manusia biasa ya. Oke lah, sukses selalu saudaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.